Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami menengadah kepadamu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, supaya kami makin jelas akan hasrat hatimu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pagi hari ini, walaupun secara daring ya Tuhan, kami tak bisa menikmati hadirat-Mu, bisa menempuh hidup gereja yang tepat. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, saudari, saya bertemu kembali dengan saudari. Puji Tuhan ya. Mudah-mudahan tadi malam juga saya sharing mengenai sejarah tabut dan tabernakel. Semoga berita pagi ini membuat kita semakin mengenal bagaimana firman Tuhan, apa hasrat hati Tuhan ya. Jadi saudari, sejarah tabut dan tabernakel ini sebenarnya melambangkan sejarah gereja ya. Nanti kita akan lihat apa itu tabut, apa itu tutup perdamaian, apa itu tabernakel, dan sesungguhnya aplikasinya dengan penghidupan gereja kita hari ini. Saudari, kalau pernah melihat gambaran tabut dan tutup pendamaian ya kurang lebih seperti ini saudari ya. Jadi ada tabut, di dalam tabut itu ada tutupnya saudari ya. Jadi itu tidak boleh dibuka oleh sembarangan orang saudari ya. Jadi terbuat dari emas, kayu penaga yang disalut dengan emas luar dan dalam saudari. Nah, coba kita lihat makna dari tabut. Makna dari tabut sebenarnya adalah bahwa itu melambangkan hadirat Allah Tritunggal ya. Tabut itu berada di ruang Maha Kudus. Artinya tabut itu merupakan pusat dan isi tabernakel ya. Saudari, ini melambangkan bahwa dalam hidup gereja hari ini Kristuslah sebagai pusat kita dan isi gereja. Tadi juga saya katakan bahwa tabut itu terbuat dari kayu penaga, kayu yang terbaik disalut dengan emas murni, menandakan perbauran keilahian dengan keinsanian. Ini menandakan bahwa Kristus ya adalah perwujudan Kristus secara insani ya, sebagai Kristus yang pneumatik, dan tabut ini merupakan perwujudan Allah ya. Saudari, di dalam tabut ini ada loh batu yang melambangkan kesaksian Allah. Ini menunjukkan bahwa tabut itu juga adalah tabut kesaksian Allah. Kesaksian ini berarti apa? Bahwa di dalam tabut itu ada loh batu, itu merupakan definisi Allah, itu yang menjelaskan Allah itu sendiri. Kemudian kita akan melihat tutup pendamaian ya. Saudari, di tabut ini ada tutupnya. Ya, tutupnya ini sangat penting. Nah, boleh dikatakan kalau tidak ada tutup pendamaian saudari, kita tidak bisa menikmati tabut itu sendiri ya. Jadi tutup pendamaian ini adalah Allah yang mendamaikan kita, yang menenteramkan hubungan kita antara Allah dan manusia. Nah, tutup pendamaian ini sebenarnya adalah tahta anugerah, tahta kasih karunia, yang merupakan pancaran keilahiannya dan penebusan keinsaniannya. Melalui iman di dalam darah Kristus, kita bisa datang kepada Allah, berbicara kepada Allah, bersekutu dengan Allah saudari. Jadi melalui Kristus sebagai tutup pendamaian ini, kita bisa menikmati pendamaian di hadapan Allah. Sebagai tempat pertemuan kita, sebagai tempat kita bersekutu dengan Allah saudari. Saudari, semakin kita sering bersekutu dengan Allah, semakin kita sering berjumpa dengan Allah saudari, kita akan semakin menjadi kesaksian Allah. Saya ingin menunjukkan kepada saudari gambaran Tor Tabernakel ya. Saudari, sebelah timur ada pintu gerbang saudari ya. Dari pintu gerbang kita akan masuk ke mezbah korban bakaran ya. Inilah isi tabernakel saudari. Kemudian ada pelatarannya, ada bejana pembasuhan saudari. Masuk ke pintu kemah saudari ya, kemah suci. Kita melihat pelita ya, kaki dian saudari. Terus ada meja roti sajian. Kemudian antara ruang Maha Kudus, kemah suci ya, ada mezbah ukupan atau mezbah dupa. Nah saudari, kalau tabut ini saudari diambil, boleh dikatakan tabernakel ini tidak ada isinya ya. Jadi tabernakel ini sebenarnya tanpa tabut itu kosong saudari. Jadi tadi kita mengatakan bahwa tabut merupakan pusat dan isi dari tabernakel. Mengapa kita Tor Tabernakel saudari? Dimulai dari pintu gerbang, kita akan menuju ke tutup pendamaian. Jadi hari ini pun sama saudari. Saudari kalau datang dalam hidup gereja, kalau menikmati Tuhan saudari, pusat kita adalah tabut. Pusat kita adalah hadirat Tuhan ya. Jadi saudari, ketika bergontak dengan Tuhan, ketika datang kepada Tuhan saudari, harus menjamah hadirat Allah, harus menjamah tabut itu sendiri ya. Jadi kalau dalam hidup gereja, kita hanya menikmati mezbah korban bakaran,
menikmati bejana pembasuhan, menikmati firman Tuhan, meja roti sajian, menikmati terang dari firman Tuhan, pelita emas, saudari, itu masih kurang. Ya, perlu menjamah tabut, saudari. Perlu menjamah kesaksian Tuhan, perlu menjamah perwujudan Allah sendiri, perlu menjamah hadirat Allah sendiri. Ya, jadi saudari, inilah tujuan kita. Kenapa saya ingin menjelaskan saudari Tur Tabernakel ini, supaya ketika saudari menikmati Tuhan, ketika datang untuk mengalami Tuhan, harus ingat pusatnya adalah tabut itu sendiri. Pusatnya adalah Kristus sendiri. Target kita adalah hadirat Tuhan itu sendiri. Saya ingin memberikan makna intrinsik dari tabernakel. Tabernakel adalah lambang rumah Allah atau gereja, saudara. Saudara, tabernakel ini kalau zaman bangsa Israel berkemah, itu merupakan center, ya, dikelilingi oleh suku-suku dari bangsa Israel, saudara. Ya. Jadi saudara, tabernakel ini merupakan ekspresi Allah di bumi, perwujudan kesaksian Allah di bumi. Saat itu, kalau tidak ada tabernakel, kita boleh mengatakan bahwa tidak ada kesaksian Allah. Ya, hari ini saudari, tabernakel ini perbesar menjadi bait Allah. Semoga kita bisa melihat ini, ya, bahwa tabernakel hari ini adalah hidup gereja, rumah Allah, bait Allah yang diperbesar. Jadi kita akan melihat apa sih hubungan tabut dengan tabernakel, ya. Saudari, ini menjadi satu prinsip nanti kita akan bahas selanjutnya, dan ini menentukan hidup gereja kita hari ini, saudari. Hubungan tabut dengan tabernakel, kalau tabut itu berada di dalam tabernakel, ya, itu berarti hubungannya normal, ya. Kalau Kristus berada di dalam gereja, itu normal, saudari. Hubungan yang tidak normal adalah tabut itu terpisah dari tabernakel. Kristus itu terpisah dari gereja. Ini kalau masih ingat kisah di gereja di Laodikia, saudari, Tuhan itu mengetuk, ya, berarti Tuhan itu di luar. Ada gereja Laodikia, gereja yang merosot, yang penuh dengan kebenaran, tetapi Tuhannya di luar, saudari. Ini hubungan yang tidak normal. Semoga Tuhan merahmati kita, saudari, bahwa hubungan kita, gereja dengan Kristus, adalah hubungan yang normal. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan bertahta di tengah-tengah kita, saudari. Tuhan memiliki posisi di tengah-tengah kita, Tuhan berumah di tengah-tengah kita, ya. Jadi saudari, sebagai tempat kediaman Allah, ya, kalau tabernakel itu menjadi tempat kediaman Allah, saudari, ya, harus satu. Tabut dengan tabernakel harus satu, saudari. Nah, saudari, kita akan membahas aspek-aspeknya, kita akan membahas sejarahnya, saudari, ya. Saudari, tabut dalam tabernakel, ya, berarti gereja dengan Kristus di dalamnya, ya. Ini adalah aspek yang pertama, saudari. Aspek yang pertama sejarah gereja, tabut itu berada dalam tabernakel. Ketika gereja bermula, saudari, kita melihat gereja itu dari rumah ke rumah. Ya, betapa sukacita, saudari. Kristus ekspresikan. Saudari punya kekuasaan, punya otoritas, saudari. Bahkan orang sakit bisa sembuhkan. Ada hadirat Allah, saudari. Ya, gereja dengan Kristus di dalamnya. Tabut dalam tabernakel. Kondisi ini yang normal, saudari. Inilah hasrat hati Allah hari ini. Ini melambangkan tahap pertama hidup gereja, saudari. Saudari, kita perlu melihat ini, ya. Saudari, Kristus kalau di dalam gereja, itulah kondisi yang mutlak normal. Nah, ketika di awal mula hidup gereja, ya, abad 1 Masehi, saudari, kemudian di abad 2 Masehi, orang Kristen itu gagal. Orang Kristen itu merosot, saudari. Kita melihat, kalau kita bandingkan dengan kisah bangsa Israel, ya, tabut itu tertawan, terpisah dari tabernakel, ya. Bahkan orang Kristen saat itu gagal, ya. Mereka kehilangan realitas Kristus. Mereka kehilangan hadirat Kristus. Mereka merasa sistem Allah ini, ya, tabut Allah ini menjadi satu takhayul, ya. Tua-tua saat itu, saudari, senior-senior bangsa Israel, ya, bersekutu membawa tabut ini berperang, saudari. Padahal tidak ada hadirat Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan, saudari. Mereka ini apa? Kalah perang, ya. Beribu-ribu bangsa Israel terbunuh, saudari. Karena takhayulan mereka, ya. Akhirnya dibawa ke Filistin, ya. Saudari, tabut ini bisa menyelamatkan diri sendiri, saudari. Kembali ke Israel lagi, saudari, ya. Karena hadirat Allah, tabut Allah ini menghakimi bangsa Filistin, ya, membuat mereka susah, ya, memberikan sakit penyakit, saudari. Saudari, kita perlu melihat hari ini, ya. Jangan kita memanfaatkan Allah kita, ya. Jangan kita
merampas Allah kita, saudari. Saudari, hadirat Allah itu tidak bisa dirampas, ya. Tabernakel itu akan menjadi kosong kalau tabutnya atau Kristusnya diambil, saudari. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa gereja akan menjadi bejana yang kosong kalau tidak ada hadirat Kristus. Kalau hanya ekspresi luaran tanpa realitas batinia, tanpa Kristus di dalamnya, saudari, gereja itu menjadi kosong. Ya, kita boleh mengatakan tanpa tabut, tabernakel itu menjadi kosong, saudari. Tanpa Kristus, gereja itu menjadi kosong, saudari. Jadi, saudari, tadi seperti tol tabernakel, kita perlu memustikakan Kristus. Itu fokus kita lah Kristus, hadirat Kristus, saudari. Saudari, jangan memamatkan Kristus, saudari. Ya, mudah-mudahan Tuhan merahmati kita, ya. Apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang terjadi dalam diri kita, ya. Bahkan di FKKP dikatakan penyakit kita pun, ya, itu harus bagi ekonomi Allah. Kalau Tuhan ingin menyembuhkan kita, kalau Tuhan ingin menyelamatkan kita, Dia pasti menyelamatkan kita. Entah bagaimana caranya, saudari, asal kita bagi ekonomi Allah. Saudari, aspek yang ketiga, ya, sejarah, ya. Ketika tabut dari Filistin itu, ya, mereka mengembalikan ke bangsa Israel, itu ditaruh di dalam pedati, saudari, ya. Kemudian sampai di rumah Abinadab, ya. Saudari, tabut itu tinggal di sana kurang lebih 20 tahun, ya. Saudari, kemudian Raja Daud mengambil tabut ini dari sini karena ada masalah, saudari. Mereka mengulangi kesalahan bangsa Filistin karena Filistin itu ditoleransi oleh Allah karena dia bukan orang beriman. Mereka tidak memikul tabut itu sehingga Allah juga menghukum orang-orang yang membawa pedati itu, saudari. Ya, saudari, kita perlu melihat ini, ya. Tabut tanpa tabernakel, ya. Kristus tanpa gereja. Apa bedanya ini dengan yang secara kedua, saudari? Kalau yang kedua itu parah, saudari, ya. Tabutnya tertawan. Kalau ini tabutnya tidak tertawan. Tabut itu ada di Israel. Tabut itu, saudari, cuma tanpa tabernakel. Ada hadirat Tuhan. Ini melambangkan apa, saudari? Ketika tabut tinggal di rumah Abinadab atau di rumah Obed-Edom, ini melambangkan orang Kristen hari ini memiliki hadirat Tuhan, tetapi tidak memiliki kehidupan gereja yang tepat, saudari. Saudari, ini juga mengingatkan kita di masa pandemi ini, saudari. Karena hari ini kita bersidang di rumah, dari rumah ke rumah, saudari. Kita memiliki hadirat Tuhan. Tapi hati-hati, saudari, ya. Kalau kita hanya memiliki hadirat Tuhan di rumah, tetapi tidak memiliki kehidupan yang tepat, tidak memiliki kehidupan gereja yang tepat sebagai seperti Kristus, saudari, wah, ini belum normal, saudari. Ini belum normal, ya. Saudari, kita perlu memiliki realitas Kristus dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi, saudari, jangan sampai kita tidak memiliki kehidupan gereja yang tepat. Ini sebenarnya sudah terjadi dari abad 2 Masehi sampai saat ini, saudari. Ini sudah lebih baik, ya, karena tabut tidak tertawan. Tetapi belum normal, saudari. Jadi, saudari, semoga Tuhan merahmati kita, mengaplikasikan hari ini, saudari, ya, supaya kita tidak hanya fokus kepada hadirat Tuhan, ya, tapi kita juga perlu memperhatikan kehidupan gereja yang tepat. Ini maju lagi, saudari, ya. Tuhan menemukan Raja Daud, ya, yang memiliki hasrat hati Tuhan. Dia begitu menggebu-gebu, ya, ingin mengambil tabut itu, saudari, ya, ingin membawa ke Gunung Sion, ke kota Yerusalem, ya. Tetapi, saudari, karena konsep yang keliru, ya, mereka menaruh dalam pedati, ya, sehingga Allah menghukum saat itu. Tabut ini dibawa ke rumah Obed dan Edom. Sangat luar biasa, ya. Allah memberkati rumah Obed Edom. Memang sampai sehari-hari ini saya tidak begitu mengerti berkatnya apa sih, ya. Sampai Raja Daud itu iri, saudari. Raja Daud sangat iri kepada Obed Edom. Tuhan memberkati dia karena tabut berada di sana, saudari. Kemudian Raja Daud, saudari, melihat wahyu bahwa memikul tabut perlu orang-orang, bukan lembu, bukan pedati, saudari. Perlu imam yang memikul tabut ini. Ya, hari ini pun, saudari, memikul kesaksian Tuhan harus kita, saudari. Harus kaum saleh, ya, bersama-sama, saudari, menjadi pilar-pilar untuk memikul kesaksian Tuhan di Solo Raya ini, saudari, ya. Jadi, saudari, di sini kita melihat bahwa Raja Daud ini benar memperhatikan kepentingan Allah. Tetapi, saudari, dia mempraktekkan hidup gereja menurut pilihan sendiri, bukan menurut wahyu Allah, ya. Saudari, mungkin banyak yang berasal dari
luar sana saudari ya, di luar pemulihan Tuhan ya, kita melihat banyak gereja-gereja yang mengatasnamakan dirinya gereja, mendirikan kemah-kemah sendiri. Kalau boleh kita katakan kemah Daud saudari ya, mereka mendirikan gereja menurut wahyu mereka ya, menurut pilihan mereka sendiri. Bahkan hari ini kita melihat bahwa saya mau pilih gereja bisa sesuai dengan selera saya. Tetapi saudari, Tuhan tidak mau itu ya. Sama seperti Tuhan tidak berkenan kepada Daud untuk membangun tabernakel saudari. Saudari, kita perlu menjadi orang Kristen yang setia, yang benar-benar memiliki tabut. Tetapi saudari, pasti dalam hati kita ada satu perasaan. Saya perlu hidup gereja. Saya perlu kesaksian Tuhan. Saya perlu tabernakel saudari. Hari ini kita keluar ke jalan saudari, kita udah bisa melihat ada gereja berdasarkan budaya, ada gereja berdasarkan suku, ada gereja berdasarkan ajaran ya, macam-macam saudari ya. Saudari, kita di dalam pemulihan Tuhan ini ya, perlu melihat perkara ini saudari. Kita jangan jatuh ke dalam mendirikan kemah menurut opini Daud saudari. Saudari, saya rasa saudari dalam pemulihan Tuhan pasti memperhatikan kepentingan Allah, pasti senang akan hasrat hati Allah. Saudari, semoga Tuhan merahmati kita ya. Di masa pandemi ini saudari, dengan keterbatasan ini ya, kita menikmati hadirat Allah, melakukan hidup gereja menurut wahyu Allah ya. Kalau kita bisa onsite, kalau kita bisa datang bersama saudari berkumpul, itu jauh lebih baik saudari. Semoga Tuhan merahmati kita. Pandemi selesai saudari, jauh lebih indah. Kita kangen hidup gereja bersama saudari ya. Kemudian inilah kedambaan Tuhan saudari, tabut dengan tabernakel yang tepat. Tadi kita katakan bahwa tabut itu berada dalam ruang Maha Kudus, di dalam bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Ini menunjukkan tabernakel yang diperbesar saudari. Hidup gereja pun hari ini saudari adalah tabernakel yang diperbesar hari ini. Dalam pemulihan Tuhan, Allah ingin memulihkan kondisi Kristus sebagai realitas dari gereja yang tepat, sebagai ekspresinya saudari. Allah ingin memulihkan Kristus ini menjadi realitas batinia dari hidup gereja saudari. Saudari, mengapa Tuhan ingin memulihkan? Allah damba ada Sion-Sion hari ini. Allah damba ada realitas tubuh Kristus hari ini saudari. Saudari, kalau kita melihat tabut dengan tabernakel yang tepat saudari, akan lebih mudah bagi kita untuk memasuki realitas tubuh Kristus ya. Jadi saudari, kalau dulu mungkin ya merasa ya, saya sendiri merasakan saudari ya, ketika di padang gurun saudari ya, belum di dalam pemulihan Tuhan, saya merasa kering saudari. Saya merasa tidak puas ya. Walaupun saya menikmati Tuhan, walaupun saya begitu sungguh-sungguh berdoa, begitu memiliki hadirat Tuhan saudari, ada sesuatu yang kosong, yang hampa. Mana gereja yang tepat saudari? Di bawah pengaturan Tuhan, Tuhan membawa saya ke dalam pemulihan Tuhan ya. Pengaturan Tuhan sungguh luar biasa. Waktunya tepat. Ketika saya nyemplung dalam hidup gereja itu ya, di kota Bandung saat ini saudari ya, saya merasa ada satu kepuasan ya. Inilah seperti yang dikatakan, ketika kita berada dalam gereja yang tepat saudari, kita merasa seperti di rumah saudari. Bahkan kita kangen ya. Saya sejak masuk dalam pemulihan Tuhan ya, saya sangat kangen sidang pemecah roti saudari. Tuhan merahmati saya supaya saya bisa terus sidang pemecah roti di hari Tuhan. Saya masih ingat cuma sekali saya tidak bisa sidang pemecah roti ya saudari. Tapi saudari, ada kangen, ada rasa damba untuk berkumpul dengan saudari, untuk menikmati hubungan Kristus dan gereja yang normal ini, untuk menikmati kehidupan gereja yang diperbesar ini saudari. Sungguh rahmat saudari. Ketika kita bersidang bersama-sama, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan saudari. Banyak masalah kita yang kita pikirkan saudari, tapi kita datang bersidang seolah-olah kita sudah terjawab semuanya. Inilah hadirat Tuhan saudari. Inilah penyertaan Tuhan. Semoga kita melihat bahwa hasrat Tuhan hari ini saudari adalah tabut dengan tabernakel yang tepat. Dalam berita pagi ini saudari, saya akan menyimpulkan beberapa saudari ya. Semoga 3 poin ini bisa saudari ingat dan praktekkan dalam minggu-minggu ini ya. Poin yang pertama saudari ya, saudari, kita perlu memiliki persekutuan dengan Allah, berbicara, berjumpa, bertemu dengan Allah, sampai kesaksian Allah menjadi pengalaman kita. Ya, inilah bicara tata anugerah, inilah berbicara mengenai tutup pendamaian saudari. Setiap hari, ya, kita tur tabernakel, bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, kita bertanya kepada Tuhan saudari.
sampai kesaksian Allah ini menjadi pengalaman kita, ya. Terus yang kedua, saudari, kita perlu mendambakan hasrat hati Allah. Jadi bukan memanfaatkan Allah atau gereja, saudari. Kita perlu mendambakan hasrat hati Allah. Yaitu apa? Tabut berada dalam tabernakel yang tepat. Dalam pengalaman kita memiliki hadirat Kristus dan menempuh kehidupan gereja yang tepat. Semoga visi ini mengendalikan kita, saudari. Ketika kita mencari kerja, ya saudari, ya, harus ada hadirat Kristus. Harus ada kehidupan gereja yang tepat, ya. Kemarin saudari ada pertanyaan kepada saya ketika perluasan, ya. Saya jurusannya teknik metalurgi, saudari. Tapi saya tidak bekerja di teknik metalurgi, ya. Kebetulan teknik metalurgi itu banyak di pertambangan, dan pertambangan itu banyak di pedalaman. Dulu saya waktu lulus, saudari, saya ada beasiswa, ada tawaran, saudari, untuk kerja di luar pulau, saudari. Tapi daerah-daerah pertambangan itu biasanya tidak ada gerejanya. Dan saat itu tidak ada gereja, saudari. Saudari, visi Kristus dan gereja ini, mohon rahmat Tuhan, ya, sampai sekarang masih mengendalikan saya, ya. Ketika saya memilih kerja, ya, kalau saya tidak bisa hidup gereja, kalau saya tidak bisa menikmati Tuhan, saudari, lebih baik saya tidak memilih pekerjaan, saudari. Jadi saudari, inilah namanya kita mendambakan hasrat hati Allah. Ya, kita belajar mendambakan hasrat hati Allah. Bukan hanya keuntungan kita semata, bukan hanya profit kita semata, saudari, tapi kita perlu melihat kesaksian Allah, ya. Semoga khususnya ada para mahasiswa di sini, mungkin mau lulus atau mau kerja, saudari, ini menjadi visi yang mengendalikan kita. Dalam pengalaman kita harus memiliki hadirat Kristus, menempuh kehidupan gereja yang tepat, ya. Saudari, yang ketiga ini adalah kita perlu supaya bisa menjamah ini semua, kita perlu membayar harga untuk mendapatkan unsur dan sifat ilahi ini, saudari. Saudari, tabut itu terbuat dari keinsanian Kristus yang berkarakter tinggi, saudari, disalut dengan keilahian Kristus. Artinya apa, saudari? Allah memerlukan manusia. Manusia Allah yang disalut dengan emas, yang memiliki unsur dan sifat ilahi, sehingga dapat menjadi tabernakel yang diperbesar. Jadi boleh kita katakan, saudari, hari ini, tiap hari sebenarnya kita sedang mengumpulkan emas. Kita sedang mengumpulkan emas-emas ilahi, saudari, untuk disalut dengan diri kita. Kita menjadi manusia-manusia Allah. Bersama, saudari, menjadi tabernakel Allah. Allah tinggal di tengah-tengah kita, saudari. Semoga 3 poin ini, saudari bisa mengingatnya, ya, bisa menikmatinya dan mengalami, saudari, dan kita bisa menempuh kehidupan gereja yang tepat. Saya rasa persekutuan saya sampai di sini. Tuhan merahmati saudari.